Tak ragu, banyak juga penggemar yang berharap jika Megawati tidak bermain di CV League dan lebih fokus pada penyembuhannya. CV League ada tahun depan, sementara kondisi fisik Megawati lebih dibutuhkan oleh Manisa BBSK satu sama lain ketimbang tim nasional Indonesia. Bagi Manisa BBSK akan menjadi pertaruhan karir jika Megatron tidak mengenaskan memang jika kita melihat bagaimana situasi dan kondisi dari Megawati Hangestri ini saat pertandingan terakhir, di mana alih-alih dirinya menampilkan performa yang sangat baik, untuk meloncat saja Megawati tidak bisa. Ada satu momen yang membuat para penggemar sungguh panik, di mana Megatron sama sekali tidak bisa meloncat saat melakukan jump serve. Hal ini membuktikan betapa mengenasnya kondisi kaki Megawati yang mungkin cederanya alih-alih semakin sembuh bukan semakin membaik. Dengan kata lain, apakah kualitas penyembuhan di Indonesia ini buruk atau memang Megawati tidak mengalami perawatan? Federasi Bola Voli Seluruh Indonesia alias PBVSI mengungkapkan kondisi Megawati Hangestri usai babak belur kalah melawan timnas voli putri U21 di Moji Volley Cup 2025. Saat ini Megawati Hangestri dan skuad timnas voli putri Indonesia tengah tampil di turnamen pemanasan Moji Volley Cup 2025 yang berlangsung di Padepokan Voli Sentul Bogor pada 24-27 Juli pekan ini. Sebelumnya, pevoli berjuluk Megatron itu sempat absen di dunia pertandingan melawan Raja Wali O2C dan Mabes TNI di hari pertama dan kedua karena masih merasakan nyeri di bagian cedera lututnya. Kemudian Mega akhirnya diturunkan bersama Elsandrina De Vega, Medioko, Tisha Amelia, dan Asih Titi Pangestuti. Dalam rilis PBVSI, pasca pertandingan Megawati ternyata belum pulih total sehingga belum tampil maksimal. Timnas senior putri sudah dapat menurunkan Megawati Hangestri meski lututnya belum pulih sepenuhnya. Namun penampilan Megawati belum maksimal, tulis pernyataan PBVSI dalam rilis pasca laga. Nantinya timnas voli putri senior akan kembali berhadapan dengan U21 di babak final Moji Volley Cup 2025 yang berlangsung pada Minggu 27 Juli 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun belum diketahui apakah Megawati Hangestri bakal kembali diturunkan atau memilih diistirahatkan di bangku cadangan demi memulihkan cederanya secara penuh. Sekadar informasi, Moji Volley Cup 2025 merupakan turnamen pemanasan untuk timnas putri senior maupun U21. Setelah melihat informasi itu, para penggemar pun panik. Mereka tampaknya mulai bertanya-tanya, apakah kualitas penyembuhan Indonesia ini tidak sebaik di luar negeri? Bukan apa-apa, Bukilic yang mengalami cedera parah di mana tulangnya patah saja di bagian kaki ia membawa sembuh dalam 2 minggu. Dan itu bukan sembuh biasa, dirinya bahkan kini sudah bermain untuk tim nasional. Padahal cedera Bukilic ini jauh lebih parah ketimbang Megawati Hangestri yang hanya robekan otot 90 cm. Sementara itu Yim Haesun saja yang mengalami robekan otot seperti Megawati Hangestri pun sudah sembuh, di mana hal ini membuat para penggemar bertanya-tanya. Apakah Megawati Hangestri harus melakukan perawatan di luar negeri? Mengingat memang di Indonesia selain memiliki kekurangan dalam kualitas wasit, namun Indonesia juga memiliki kekurangan dalam kualitas medis, sehingga penyembuhan Megawati Hangestri ini sangat lambat sekali. Bahkan mungkin Megawati di Proliga dirinya masih bisa meloncat dengan baik. Namun, kali ini Megawati sama sekali tidak bisa meloncat dan hal itu bisa membuat situasi semakin parah sekali jelang menatap ke Manisa BBSK. Lalu bagaimana situasinya? Memang, untuk saat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penyembuhan di Korea itu lebih baik ketimbang di Indonesia. Akan tetapi karena Megawati bukan pemain dari Sparks, secara otomatis dirinya hanya bisa berharap di Manisa BBSK. Megawati harus menjalani secepatnya masa penyembuhan yang baik di Manisa BBSK tersebut, di mana beberapa staf Manisa BBSK akan menggempleng kondisi Megawati agar bisa kembali pada fisik yang normal. Pelatih tim voli putri Indonesia Manisa BBSK adalah Gurkem Kazan. Ia adalah pelatih baru
yang ditunjuk untuk musim 2025-2026. Kazan akan dibantu oleh dua asisten pelatih, Omer Safa Kozigit. Manisa BBSK juga memperkenalkan staf kepelatihan lainnya, termasuk pelatih fisik Mehmet Jahid Yilmaz, tim statistik Halil Ihsan Baisu, serta dua fisioterapis, Guzde Senkalkiyosi dan Fadim Yuzid. Dengan kata lain, pelatih yang bertugas utama dalam masalah fisik itu adalah Mehmet Jahid Yilmaz, di mana Mehmet Jahid Yilmaz tampaknya akan menggembleng kondisi fisik Megawati yang sangat buruk sekali. Bagi Mehmet Jahid Yilmaz, Megawati harus menurunkan berat badannya terlebih dahulu agar tumpuan di kakinya semakin membaik. Setelah itu, tampaknya baru dalam tahap proses penyembuhan recovery. Akan tetapi tampaknya setelah mengetahui bahwa kualitas di Turki jauh lebih baik dalam masalah mengembalikan kondisi fisik. Karena atlet yang menikah itu bukan hanya Megawati, banyak juga rekan Megawati yang sudah menikah dan mengalami cedera. Akan tetapi, para penggemar ragu jika Megawati terus dirawat di Indonesia, dirinya tidak bisa menjalani pemusatan medis oleh Mehmet Jahid Yilmaz dengan jauh lebih cepat. Banyak para penggemar yang menyarankan pada Megatron agar dirinya buru-buru datang ke Turki. Tak ragu, banyak juga penggemar yang berharap jika Megawati tidak bermain di CV League dan lebih fokus pada penyembuhannya. CV League ada tahun depan. Sementara kondisi fisik Megawati lebih dibutuhkan oleh Manisa BBSK satu sama lain ketimbang tim nasional Indonesia. Bagi Manisa BBSK akan menjadi pertaruhan karir jika Megatron tidak sembuh. Sehingga untuk saat ini bagi Mehmet Jahid Yilmaz, menggembleng Megatron untuk mengembalikannya adalah tugas yang penting dan agak panjang. Nah, setelah Sobat Ekstra mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Ekstra soal berita kali ini tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Ekstra tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. You